Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi. Lihat waton bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi. Baru bebas dari sangkarnya. Wah, ini lagu keren guys ya. Kita ulangi sekali lagi guys. Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi. Lihat waton bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi. Baru bebas dari sangkarnya. Bapak ini namanya pernah terseret kasus wanita emas. Walaupun akhirnya sudah terklarifikasi ya bahwa hal tersebut tidak benar gitu loh. Nah, saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut? Ya risiko orang ganteng, Mbak. Wah, ini orang cantik nih Pak. Bisa masuk partai ya mungkin itu partai ganteng. Ganteng dan cantik. Gimana ya, Pak? Orang tua saya, keluarga itu ibarat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan atau pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Artinya siapapun ya kalau daftar KPU harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Gara-gara isi khotbah yang dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari atau Bapak Pelecehan Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 17 Juni 2024 sehingga membuat tersinggung dan murkanya Raja Namrudz. Melalui sidang DKPP pada tanggal 3 Juli 2024, Bapak Pelecehan Indonesia ini dipecat dengan kasus asusila. Kalau kita berpikir secara rasional, kenapa baru sekarang setelah pemilu Ketua KPU ini dipecat? Sementara sebelum pemilu, Ketua KPU ini sudah melanggar aturan yang sangat fatal sebagai Ketua KPU. Di antaranya dengan meloloskan putra kandung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan melanggar hukum dan aturan untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita simak video berikut ini. Saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Yang lebih membagongkannya lagi, setelah dipecat dari Ketua KPU, Bapak Pelecehan Indonesia ini malah mengatakan bersyukur kepada DKPP atas pembebasan dari tugas-tugas beratnya sebagai Ketua KPU. Dari pernyataan-pernyataan Ketua KPU ini, menangis saat membacakan kemenangan Prabowo Gibran, berkhotbah sifat binatang di hadapan Presiden Jokowi, mengucapkan syukur alhamdulillah atas pemecatannya sebagai Ketua KPU dalam kasus memalukan asusila. Ini menandakan kode atau sinyal bahwa walaupun dirinya bejat tetapi tersandra oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga batinnya memberontak. Semoga kebenaran akan mencari jalannya sendiri, karena dialah yang tahu persis apa yang terjadi sesungguhnya. Oke guys ya, jadi menurut saya adik Fadilah Akyaf ini ya sangat berani sekali ya menobatkan atau memberikan gelar kepada mantan Ketua KPU Pak Hasyim Asyari dengan gelar sebagai Bapak Pelecehan Indonesia. Wow ya, ini sangat-sangat mengerikan guys ya. Tapi saya sangat salut dengan keberaniannya. Dan menurut kalian guys ya, apakah gelar seperti itu memang pantas disematkan kepada Pak Hasyim Asyari? Ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut. Ya risiko orang ganteng, Mbak. Ya mungkin cukup. Oke. Ganteng dari mana? Pala botak, moral rusak, lembaga negara hancur karena ulah Anda. Pelaku tindakan asusila terhadap bawahan itu perbuatan tercela botak. Memang di dunia ini panggung sandiwara, tapi yang namanya bangkai busuk
lambat laun akan terungkap juga. Anda telah merempar tai ke muka rakyat Indonesia. Orang begini bukan hanya dipecat, tapi harusnya diadili, dipenjarakan. Audit juga tuh harta kekayaannya. Saya nggak percaya orang bejat moralnya rusak seperti ini jujur dan nggak nilep anggaran pemilu. Ya, tolong tuh BPK, KPK bergeraklah ya. Bahwa wanita dari Belanda ini, itu adanya satu kesepakatan atau perjanjian yang menurut saya ketua KPU melakukan itu karena ada paksaan dan ancaman. Oke, apa nih maksudnya? Pasti diperas. Masa seorang ketua KPU mau menyerahkan uang 30 juta per bulan, uang tiket, uang makan, restoran, segala macam, dan menelpon sehari 1 kali. Itu kan kalau bukan satu tekanan, kekerasan, pemerasan itu nggak akan mungkin terjadi. Nah ini menurut saya itu adalah perjanjian kejahatan. Artinya, siapa yang menjadi korban di situ bukan wanita itu. Yang menjadi korban itu adalah ketua KPU Bapak Hasyim Asyari. Harusnya DKPP sebagai negara ataupun Bawaslu harus memproses wanita itu dulu gitu. Tapi Pak Hasyim Asyari juga harus diproses juga nggak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Karena di polisi saya bisa jamin, namanya hubungan antara orang dewasa itu adalah hubungan suka sama suka, tidak ada pidananya. Itu bisa kena pasal 284 KUHP apabila dilaporkan oleh salah satu pasangan istri atau suaminya. Kita lihat, suami wanita ini warga negara Indonesia atau tidak? Berarti kalau dia warga negara Indonesia, berarti dia kena hukum Indonesia. Kalau misalnya Ibu Hasyim Asyari melaporkan merasa dirugikan bahwa suami itu berzina, yang dilaporkan itu, bukan yang dilindungi wanita itu. Artinya Ibu Hasyim Asyari ini, Ibu Hasyim Asyari ada istri berarti ya? Punya istri. Oke, artinya istri Hasyim Asyari pelapor ini playing cop victim. Bisa melaporkan dua-duanya dalam pasar perzinahan. Bisa, dan bisa dipilih. Kalau dia hanya melaporkan wanitanya aja bisa, tidak harus melaporkan Pak Hasyim. Bukannya dua-duanya harus kena? Tidak, kecuali istri daripada Pak Hasyim ini melaporkan dua-duanya gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Hasyim yang sudah bersumpah menjaga rahasia negara seolah-olah ditelanjangi, dipermalukan gitu. Padahal apa yang dilakukan ini sebenarnya menurut saya tidak melanggar hukum. Walaupun secara etika ketika perempuan ini buka-bukaan, coba Pak Hasyim duluan laporin, apakah Pak Hasyim dilindungi? Harusnya dikatakan bahwa justru, motif apa wanita ini? Justru kalau saya pikirkan ya, ini adalah suatu jebakan ya. Contoh, apabila dia mengatakan bahwa adanya chat atau komunikasi bahwa dia menderita penyakit, misalnya penyakit apa, akibat setelah berhubungan, itu merupakan satu. Maksudnya apa? Penyakit itu apa penyakit? Ya saya nggak mau nyebut penyakitnya, apa itu penyakit kelamin atau penyakit kekerasan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah suatu penciptaan alibi yang digunakan oleh wanita tersebut ingin membuat satu bukti jawaban ya. Contoh, Pak Hasyim nggak sakit, kita sakit dua-dua, akhirnya pasti saya akan ke dokter, itulah digunakan dia untuk membuat satu bukti. Dan herannya, wanita ini diterima oleh LBH UI. Menurut saya lembaga bantuan Universitas Indonesia, umpamanya kalau benar itu Indonesia, dia harusnya mengerti bahwa justru penjahatnya ini yang dibela. Jangan orang baik-baik, orang yang korban, tiba-tiba digunakan dengan pasal-pasal tertentu yang bisa mengakibatkan rusaknya nama baik daripada lembaga Komisi Pemilihan Umum, kemudian hancurnya pribadi dia dan hancurnya keluarga harkat martabat daripada Pak Hasyim Asyari yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebagai pimpinan selama periode pemilu terakhir ini. Oke, tapi kan dalam pengakuan si wanita adalah dia dipaksa untuk melakukan hubungan. Kalau namanya paksa itu pertama kali, kalau menyangkut proses, tidak ada namanya perjanjian yang menyatakan bahwa akan membiayai 30 juta. Kemudian apabila tidak akan menelpon, makan restoran, apabila tidak jalannya akan didenda selama 4 miliar, boleh dicicil selama 4 tahun. Itu kan namanya pemerasan. Jadi motifnya, analisanya menurut motif saya ini adalah pemerasan, ini adalah jebakan. Siapa yang menjebak? Yaitu perempuan. Di backing siapa? Apa sendiri? Ya saya nggak tahu, makanya harus jeli. Dewan yang menjaga kehormatan penyelenggara pemilu ini, jangan asal main. Kemudian putusannya dia, dulu Pak Hasyim pernah ada laporan hasilnya. Laporan hasilnya itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, nggak ada masalah. Bahkan hasilnya ini mengatakan dia telah memaafkan dan dia minta maaf. Dan dia menyatakan itu hanyalah fitnahnya dia, pribadi. Kemudian dia mengatakan tidak benar semua. Sehingga kita pernah mencabut secara sepihak dan dilaporkan kembali dan tidak terbukti. Itu bukan dianggap harus dipecat gitu. Kalau pikir saya itu mungkin satu peringatan buat Pak Hasyim agar lebih hati-hati kepada wanita, karena namanya jabatan itu harusnya ada pengawas. Pak Hasyim jangan dekat ini, jangan dekat ini. Kenapa? Dan dikatakan kepada perempuan,
perempuan-perempuan yang mendekati ini apabila terjadi sesuatu kalian goda namanya iman, itu nanti justru yang akan diproses kalian karena Pak Hasim udah punya istri. Nah, jangan dilindungi, udah mengambil, udah bayangkan kalau Pak Hasim membuat pernyataan dengan tertekan, dengan ancaman, begitu pusingnya. Harusnya bukan tugas Pak Hasim lagi, ada tugas dari baik Bawaslu, baik Dewan Penjaga Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Kepolisian Republik Indonesia, intelijen untuk menjaga, mengantisipasi jangan sampai terjadi. Nah, ini lebih parah daripada virus atau hacker-hacker ini yang dianggap merusak gitu. Oh, Bang. Mas Farhad, tapi kan ini adalah dilakukan oleh Ketua KPU terhadap kita, terlepas dari dipaksa, apa suka sama suka, karena juga menurut saya masih ada suatu hal yang janggal ya. Kalau nggak suka, kenapa mau dilakukan dan kenapa mau datang ke hotel itu dan kenapa masih jalan lagi gitu kan? Intinya perempuannya. Iya, terlepas dari itu, gitu. Suka atau dipaksa atau apapun gitu kan. Harusnya maksudnya laporkan seketika Mas Uya. Jangan dia sudah menikmati uang, bikin perjanjian senilai sekian miliar, kemudian setelah tidak mendapatkan, kemudian membuat pengaduan biasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah suatu kejahatan juga, pemerasan, dan bisa juga karena korupsi. Jadi apa maksudnya? Contoh, misalnya ada orang pergi hutang judi, nggak dibayar. Kemudian apakah dia boleh pakai lembaga bantuan hukum UI untuk menagih? Oke guys, ya mudah-mudahan video yang saya ambil dari Uya Kuya TV ini nggak di take down ya, karena biasanya kalau ngambil dari channel-channel top YouTube ya, seperti Uya Kuya, Deddy Corbuzier itu pasti dihilangin atau di take down oleh YouTube. Ya. Nah untuk Pak Farhad Abbas ini kan beliau orang hukum ya, pengacara, jadi ya salah bisa jadi benar, benar bisa jadi salah, ya itu udah menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Apalagi kalau misalnya Pak Farhad ini disewa atau sudah dijadikan sebagai lawyer ya untuk membela Pak Hasyim Asyari. Jadi wajar dia mengatakan seperti itu guys ya. Ini benar-benar terbalik dengan logika kita, di mana Farhad Abbas ini dia mengatakan bahwa yang harusnya menjadi korban itu Pak Hasyim, sedangkan yang menjadi penjahatnya ya itu adalah si wanita ini yang melaporkan Pak Hasyim ya. Nah guys, saya kalau dari kacamata saya pribadi ya, saya melihat seperti ini, mohon maaf ya kalau saya salah. Jadi kalau misalnya ada pemerasan dari si wanita ini, saya tetap menyalahkan Pak Hasyim ya. Ya kenapa Pak Hasyim disalahkan? Ya karena kenapa dia mau berhubungan dengan wanita itu, kenapa dia mau melakukan hubungan seksual, kenapa dia mau berzina, sedangkan statusnya dia ya, yang pertama dia sudah beristri, yang berikutnya dia adalah pejabat negara ya, apalagi pejabat sekelas Ketua KPU, di mana moralnya itu harus dijaga ya, di mana segala tindak tanduknya itu ya, itu harus bisa memberikan makna atau cermin etika-etika yang baik ya. Ini kalau dia sudah berbuat seperti itu ya wajar dia disalahkan ya. Lantas kemudian dia berusaha untuk kembali menyerang si wanita, bahwa si wanita itu adalah penjahat, telah menjebaknya dan sebagainya. Ya siapa suruh Anda mau terjebak oleh si wanita itu ya? Siapa suruh Anda tidak mau menjaga burung Anda? Jadi ya terserah guys, saya punya pandangan masing-masing. Menurut saya ya, kalau Pak Hasyim ini betul-betul dan sudah melakukan hubungan dengan si wanita itu artinya Pak Hasyim ya sebagai seorang pejabat negara moralnya nggak bagus guys. Memang ada bagian ya, ada momen di mana si klien saya ini mempercayai apa yang dikatakan oleh Ketua KPU ini. Ada momen itu. Sederhananya ada momen dia termakan rayuannya itu. Kenapa? Karena ada janji kawin segala, menyayangi, mencintai seumur hidup. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dan dia bilang ke saya jujur, dia sempat membayangkan bahwa mungkin saja dia akan hidup dengan Ketua KPU ini. Dan dia sudah membayangkan sampai Ketua KPU ini sudah tua, nanti pensiunnya berapa, mendingan tinggal di Belanda dapat welfare fund ya untuk kesehatan, insurans kesehatan dan lain-lain. Untuk beberapa momen dia sempat percaya. Ini yang karena rayuan-rayuan itu ya, dan beberapa kali pertemuan karena ada manipulasi informasi. Tetapi kemudian dia sadar yang saya katakan tadi, yang dia lancarkan itu semua, kalimat-kalimat itu tidak genuine. Karena tujuannya itu adalah perbuatan asusila itu. Jadi dia akan ada kecenderungan ya, dia akan mengatakan apapun atau melakukan apapun sampai tujuannya tercapai. Gitu kira-kira frameworknya. Ini frameworknya ini relasi kuasa itu. Iya. Gitu. Jadi kalau dalam situasi, dalam konteks itu,
konsensualitas itu ya hampir nggak ada. Saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Ini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Jadi candaan-candaan cabul yang dilontarkan Ketua KPU Hasyim Asyari hingga paksa berhubungan badan dengan ini nih, Ibu Cindra ini yang di Den Haag ini benar-benar ngebuka aib Bapak Hasyim Asyari loh. Iya, gue rasa Bapak Hasyim Asyari ini tahu agama ya, lebih pandai agama dibandingin gua, tapi lebih rusak dari gua. Hingga melakukan hubungan badan di luar nikah sepertinya biasa-biasa saja. Bapak ini pejabat publik ya, sangat dilihat sekali kelakuan Bapak ini. Dan janji manisnya Hasyim Asyari itu menjanjikan uang 4 miliar hingga menikahi Ibu Cindra ini ya. Bapak uangnya banyak banget Pak. Uang dari mana Pak? Uang dari mana Pak? Janjiin dia 4 miliar. Pak, dari mana uangnya Pak? Saya curiga nih. Wajar lah masyarakat netizen Indonesia curiga kepada Anda. Karena Anda ini seorang ketua KPU yang menentukan siapa pemenang dari pejabat-pejabat yang akan menjabat di Indonesia ini. Presiden, kepala daerah, ketua KPU coy, Komisi Pemilihan Umum. Tuhan sedang memperlihatkan aib Anda. Dan ini menjadi pelajaran untuk Anda. Introspeksi diri Pak. Coba Pak, dosa apa Pak yang Anda perbuat kemarin-kemarin Pak? Hingga aib Anda sedang diperlihatkan para netizen Indonesia dan dunia melihatnya. Pejabat publik, ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum, aibnya asusila. Memalukan sekali. Dipecat apakah masuk penjara? Ini pertanyaan yang berkaitan dengan VT saya sebelumnya yang mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asyari dari jabatannya karena terbukti melanggar kode etik. Putusan DKPP sebenarnya hanya terkait dengan etik saja ya, tidak menyentuh ranah pidana sehingga DKPP tidak bisa memutuskan memenjara Hasyim Asyari. Tapi putusan DKPP ini bisa dijadikan bukti untuk melanjutkan kasus ini sebenarnya ke ranah lain, misalnya ke ranah pidana gitu ya. Nah, saya mencatat setidaknya ada 3 dugaan tindak pidana yang terjadi. Yang pertama menurut saya adalah berdasarkan putusan DKPP nomor 90 PKE DK 2024 terdapat 3 peluang Hasyim Asyari untuk dipidana. Peluang pertama adalah patut diduga adanya gratifikasi, terutama dari pertimbangan putusan halaman 6263 yang menjelaskan bahwa Hasyim Asyari terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura sebesar 8,6 juta. Selain itu, teradu juga terbukti memfasilitasi penginapan bagi pengadu di Jakarta sebesar 48,7 juta. Dan keterangan pengadu di sidang, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak 3 kali dan total uangnya itu 100 juta. Ini diakui oleh Hasyim di dalam persidangan. Dan Hasyim juga menyatakan bahwa yang membayar tiket tersebut adalah temannya. Pertanyaannya siapa temannya? Dan itu patut diduga gratifikasi mengingat jabatan Hasyim itu adalah ketua KPU. Itu patut dicurigai loh. Dan setiap warga negara bisa melaporkan Hasyim ke KPK. Kedua, ada dugaan perzinahan. Kita merujuk pada pertimbangan putusan halaman 56 dan pertimbangan hukum di halaman 59 juga halaman 61 sampai 62 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi hubungan badan antara Hasyim dan pengadu. Sedangkan Hasyim sendiri itu masih terikat dalam perkawinan, tetapi hal ini baru bisa ditindaklanjuti kalau ada laporan dari istri Hasyim. Peluang ketiga, patut diduga adanya tindakan kekerasan seksual sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan putusan halaman 49, halaman 56, juga halaman 61 sampai 62 yang pada pokoknya menerangkan bahwa
hubungan badan antara Hasim dan pengadu itu terjadi karena paksaan yang disertai dengan adanya janji Hasim yang berjanji menikahkan teradu. Kasus TPKS ini bergulir kalau ada laporan dari teradu ke kepolisian. Itu menurut saya ya, ada 3 peluang kalau kasus ini mau diteruskan. Yang paling bisa kita laporkan dan warga negara bisa berinisiatif melaporkan itu adalah adanya dugaan gratifikasi dengan uang yang sangat banyak. Sedangkan 2 peluang lainnya itu ya tergantung dari pengadu dalam kasus kode etik ini dan juga dari istrinya Hasim. Salam. Ketua KPU dipecat. Dia pelaku atau korban ini? Pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar. Aduh, ngeri kali Indonesia ini ya. Kok bisa Ketua KPU Republik Indonesia dipecat dan diberhentikan oleh DKPP melalui putusannya karena katanya Ketua KPU ini melakukan tindakan aneh-aneh sama si cewek dan katanya ada paksaan juga. Benar nggak ini dipaksa ya? Coba kita telisik lebih dalam. Ini kubacakan putusan DKPP yang kuambil dari websitenya DKPP langsung ya. Pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Ini pertanyaannya, pengadu ini datang ke kamar hotelnya dipaksa juga nggak sama si teradu ini? Atau datang secara sukarela? Aku murni nanya lo ya. Terus udah tahu malam hari kok mau datang ke kamarnya teradu? Mau nyari siput? Atau mau bahas apa? Mau bahas pekerjaan? Kan bisa pagi hari, kenapa harus malam-malam hari? Terus kok cewek ini si pengadu ini kok mau-mau aja datang? Udah jelas-jelas itu si teradu itu seorang cowok, bukan suaminya juga, kok mau datang? Tolak lah. Kulanjutkan baca putusannya ya. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Makin bingung kok kawan-kawan. Ini mau sama mau atau dipaksa? Dipaksanya ini bisa dibuktikan nggak ya? Nah gitu. Jadi aku disclaimer dulu, aku tidak bela Ketua KPU Pak Hasim Asyari ya. Aku ini semua murni bertanya, gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Komentar saya untuk abang ini ya, satu kata, Anda goblok ya. Kenapa saya katakan Anda goblok? Karena ya Anda mengatakan Anda tidak membela Pak Hasim Asyari, tetapi dari kata-kata Anda sangat membela Pak Hasim Asyari ya. Lalu yang berikutnya, Anda malah menyalahkan si wanita ini ya. Malam hari kenapa harus datang ke kamarnya Pak Hasim, padahal yang nelpon itu Pak Hasim. Ya jelas dia datang lah, karena ini kan mereka masih dalam relasi kerja ya. Korban ini adalah bawahannya. Jadi kalau ditelepon sama atasan, sama ketuanya, ya jelas dia datang lah ya. Lalu yang berikutnya, kenapa Anda tidak menyalahkan Pak Hasim? Pak Hasim udah tahu punya istri ya, udah tahu itu malam hari, kenapa harus mendatangkan wanita itu? Kenapa moral bejatnya nggak dijaga? Ya kenapa kelakuannya nggak dijaga? Dan juga kenapa burungnya nggak dijaga. Jadi saya bingung guys ya, dengan orang-orang yang seperti abang ini, sama seperti Farhad Abbas tadi ya, jelas ya dia sebagai pengacara dari Pak Hasim. Nah kalau orang-orang awam seperti abang ini membela Pak Hasim ya, malah menyalahkan wanita itu sudah tahu malam datang ke kamar hotelnya, sudah tahu itu ada istri malah datang ya. Ini pemikiran-pemikiran yang goblok ya, mau membela pejabat-pejabat yang mentalnya bobrok, mentalnya bejat ya, tapi mau dibela. Nah orang-orang seperti ini bisa dipastikan adalah penjilat ya, ataupun buzzer bayaran. Oke guys, harapan saya mudah-mudahan Pak Hasim ini bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya ya. Kenapa seperti itu? Untuk memberikan contoh kepada para pejabat-pejabat kita untuk tidak melakukan asusila ya, asu. Kalau Anda pembisnis ya silakan ya. Anda mau nyewa perempuan-perempuan ya silakan, itu hak Anda, nggak terlalu pusing. Tapi untuk pejabat negara ya,
Anda digaji, makan duit dari negara, ya moral Anda ya itu dijaga. Ya. Nafsu Anda itu juga diukur-ukur. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Nah, di sini pasti ada netizen yang komentar, ya namanya laki-laki wajar lah digoda seperti itu, pasti mau. Anda juga pasti mau. Ya. Nah, silakan kalau mau seperti itu. Yang penting ya Anda bukan pejabat negara. Tapi kalau Anda pejabat negara, ya, Anda memang dituntut untuk menjaga sikap Anda, menunjukkan etika dan teladan yang baik. Moral Anda ya harus dijaga. Ya. Oke guys, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.